Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setia Bakti, NPM 17106963201088, jurusan Administrasi Negara Reguler 3 semester 7, kampus STIA Setio Muara Bungo. Baiklah, di sini pembahasan saya tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Tapi sebelum kita masuk materi karakteristik kebijakan publik, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik. James Pallister dan Joseph Stewart menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sehingga kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menurut Brian dan White dalam Samudra Wibawa 1994, evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Brian dan White di atas mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi. Dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi yang dihasilkan. Lanjut, menurut William Dunn tahun 1998, evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi 4, yaitu fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, kemudian yang terakhir dualitas nilai. Kita masuki yang pertama, fokus nilai. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Yang kedua, interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau yang terendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. Kemudian yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau.
Tuntutan evaluasi berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lampau. Ketimbang hasil di masa depan, evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan. Kemudian yang terakhir, dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dan dapat dianggap sebagai intrinsik atau diperlukan bagi dirinya, dan ekstrinsik atau diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan nilai. Nilai yang sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran. Kemudian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dang, dia menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau yang terendah bagi semua individu, kelompok, dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.